Guys, jumpa lagi bersama Akbar CK. Aksi demo mahasiswa UI dengan tema merebut kemerdekaan yang mengatasnamakan rakyat adu mulut dengan polisi. Pertanyaannya nih, ini mahasiswa atau mahasiswa? Kalau Anda tidak diam, saya akan minta mereka terobos. Anda diam sekarang. Di sini buktikan bahwa kami tidak boleh aksi di sini. Itu dasar hukum, penegak hukum bicara hukum. Ayo Pak, saya cuma satu Pak. Di sini satu lajur. Boleh Di Bundaran HI ada berapa jalan yang akan diganggu? Bapak bicara hukum bukan bicara. Tadi tanya rakyat Bapak tidak mau. Iya. Kita bicara hukum Bapak tidak punya dasar. Di sini semua ini perkantoran Ini gedung-gedung, aturan ya. hukum, aturan Saya pemerintah meminta atau ketidaknyamanan. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu memberikan kebebasan penyampaian pendapat di muka umum. Iya. Tapi perhatikan kepentingan umum. Iya betul, makanya Perhatikan diatur. kepentingan lain. Itu tugasnya Makanya, Bapak. iya. Kami diawasi tugasnya Bapak untuk ngatur, bukan Oke. tidak boleh pakai sound system. Itu bagian aturan. Saya minta mau kamu sana, silakan pakai toa. Oh, nggak bisa, Kita sudah nggak bisa. pernah bersama-sama. Nggak bisa. Apa saya menghargai? Pak, emang kenapa? Bukannya itu. Kenapa harus toa? Perhatikan kepentingan yang lain. Kenapa Iya, harus toa? Tanya Pak, saya mau tanya, kenapa demonstrasi cinta Polri boleh pakai moped? Saya katakan di sini, Anda mau di tempatnya ke Silang Selatan Monas, Kenapa silakan pakai demonstrasi mokom. cinta Polri boleh pakai moped, kita tidak? Silakan pakai mokom, kita kawal ke tempatnya. Oke, mana Tempatnya, ayo ke Silang Selatan Monas. Sama-sama kita ke sana. Saya kawal Pak, kamu. di sini masalahnya apa? Nggak aturan apa yang larang di sini? Ini Nggak aturannya saja. Bang, tensinya bang, tensinya bang. aturan yang memberikan kesempatan kepada Gubernur. rekan-rekan, silakan di Silang Selatan. Saya mohon maaf betul kepada rekan-rekan yang ada di sini. Itu tanggung jawab saya. Dengar nih Pak Yobi. Ya, ini tanggung jawab saya. Ya, tanggung jawab saya. Saya perhatikan ke anggota saya, ini tanggung jawab saya. Tapi sekali lagi saya mohon, rekan-rekan silakan memberikan pendapat di muka umum. Kita pernah bertemu, kita pernah sama-sama untuk menjaga perjuangan kalian. Tapi jangan cederai perjuangan hari ini dengan hal-hal yang tidak diinginkan dan berdampak kepada masyarakat lain. Hidup rakyat Indonesia. Kakak-kakak mahasiswa yang budiman, demo itu diperbolehkan dan sangat dipersilakan untuk kakak-kakak menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan keresahan dari kebijakan pemerintah. Tapi di sisi lain juga polisi nih yang dilakukan polisi itu juga nggak salah karena tugasnya untuk menertibkan. Sementara lokasi yang kakak-kakak mahasiswa ini pilih adalah Bundaran HI, lokasi di mana nadi ekonomi dan juga pusat mobilitas warga. Ketika jalan ditutup atau arus dialihkan, dampaknya jelas langsung kena ke masyarakat sipil yang lagi nyari nafkah. Berangkat kerja jadi telat, ditambah lagi kurir tertahan, pengguna MRT bahkan Transjakarta harus jalan kaki lebih jauh karena ada kegiatan tersebut. Alih-alih masyarakat ikutan mikirin substansi yang dibawa di dalam demo, yang ada masyarakat bisa aja nih jengkel karena aktivitas hariannya jadi terganggu. Jadi tidak ada sama sekali larangan untuk demo, bahkan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, hanya tempatnya saja yang perlu ditertibkan lagi. Karena ruang publik juga milik masyarakat sipil yang bekerja dan beraktivitas setiap hari. Kalau Anda tidak diam, saya akan minta mereka terobos. Anda diam sekarang. Anda diam, saya akan atur anak-anak. Fix nih, mahasiswa ini berdemo emang betul-betul nggak jelas nih. Temanya merebut kembali kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Mereka aja berdemo mengganggu kepentingan publik, mengganggu aktivitas orang banyak. Kalau mau berdemo, menyampaikan aspirasi itu di depan DPR, MPR, ya kan? Judulnya tuh diubah. Jangan merebut kembali kemerdekaan, tetapi sahkan RUU perampasan aset. Itu baru betul, itu baru membela masyarakat. Iya kan guys? Gimana menurut kalian? Ini mahasiswa atau mahasiswa? Lanjut kita ke video
berikutnya. Kata netizen, ini mahasiswa atau mahasewa? Baru aja kemarin kita ngerayain kemerdekaan, tapi hari ini BEM UI turun ke jalan dengan tema merebut kemerdekaan. Gue jadi penasaran, ini kemerdekaan mau direbut dari siapa? Demo dan menyampaikan kritik tentu sah-sah aja dalam negara demokrasi. 8 tuntutan mereka juga jelas, hal yang dianggap belum selesai di masyarakat. Tapi yang jadi masalah, polisi udah ngelarang tegas untuk nggak melakukan demo dan aksi di sekitaran Bundaran HI karena ditakutkan akan mengganggu kegiatan masyarakat dan mengganggu lalu lintas. Tapi anehnya, masa UI tetap maksa buat turun. Kalau memang demonya soal pemerintah, kenapa nggak demo di depan istana ataupun demo di depan gedung DPR gitu? Karena kalau memang aksinya mengatasnamakan rakyat nih, sementara pada akhirnya mempersulit rakyat, yang mereka perjuangkan sebenarnya siapa? Belum lagi polisi udah mengamankan 21 orang yang membawa bom molotov, membawa petasan dan barang-barang yang berbahaya menjelang aksi demo. Itu udah jelas barang-barang yang berbahaya. Bahkan untuk lokasi demonya juga udah dilarang polisi toh. Kritik silahkan aja keras, tapi juga jangan kontradiktif. Demo yang bawa-bawa nama rakyat, jangan sampai nyusahin rakyat. Jadi kita bisa bedain tuh, mana yang mahasiswa, mana yang mahasewa. Jadi gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah dan ayo kita diskusi. Itu dia dari Kritis Sehat. Yang kayak gini nggak boleh ya adik-adik, ini namanya mengganggu kepentingan umum. Kalau kita berbicara soal demokrasi, maka yang harus kita pertimbangkan adalah esensi dari demokrasi itu adalah suara yang akan kita keluarkan, yang akan kita lakukan haruslah itu menyangkut kepentingan seluruh manusia yang bernyawa di NKRI ini. Dan sebenarnya melakukan aksi di Bundaran HI ini kawan-kawan tidaklah hal yang tepat atau tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta itu ada beberapa tempat-tempat yang disarankan untuk melakukan aksi itu. Dan di peraturan Gubernur itu pun kawan-kawan sudah lengkap kapan mulai aksi dan kapan aksi itu harus diakhiri, sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Dan mengenai 8 tuntutan yang telah diajukan oleh adik-adik mahasiswa kita ini kawan-kawan, menurut saya kenapa sepertinya kurang kajian dan sepertinya tidak melakukan simposium juga. Karena apa? Karena di situ sudah di-highlight kemerdekaan yang nyata adalah kemerdekaan bagi ekonomi rakyat. Namun di poinnya ada disuruh membatalkan Kopdes dan juga MBG yang telah nyata. MBG itu membawa multiplier effect untuk seluruh masyarakat. Di sana ada petaninya, ada peternaknya, serta ada juga personel-personel tukang masak yang tentu saja itu memperbaiki kualitas hidup dari yang awalnya menganggur kemudian dapat bekerja. Lalu ada kalimat yang sangat menggelitik muncul, negara sedang menjajah rakyatnya. Pertanyaan kritis muncul dari saya, apakah kemudian melalui program-program sosialisnya Presiden Prabowo Subianto itu adalah bentuk jajahan? Kalau seandainya program-program yang pro rakyat saja dikatakan adalah sebuah jajahan, lalu kita harus berpihak kemana? Ketika ada orang yang tidak berpihak kepada sosialis, maka bantahannya adalah mereka adalah pro kapitalis. Bagaimana menurutmu? Bahwa Bundaran HI itu merupakan center of gravity Indonesia, pusat perbelanjaan, pusat perekonomian, ada moda transportasi, termasuk ada konsulat negara-negara asing. Apabila terjadi stagnasi arus lalu lintas di wilayah Bundaran HI, ini akan membuat kemacetan sampai Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman. Itu bukan berdampak hanya jalur arteri lain, termasuk Selipi dan Gatot Subroto. Ini akan melumpuhkan Jakarta apabila HI digunakan sebagai tempat pelaksanaan penyampaian aspirasi. Ada temuan oleh Satgas Gakum, ditemukan 1 buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi 1 buah golok yang dibawa oleh supir ambulan. Ya, tadi kami sampaikan bahwa pisau ini oknum salah satu mahasiswa. Ini masih didalami apakah ada niat sengaja atau tidak sengaja membawa pisau. Terkait golok ditemukan pada saat ada ambulan melintasi, dicurigai, digeledah, ternyata ada ambulan di sebelah kursi dari pengemudi ambulan. Nah, tujuan apa membawa golok menggunakan ambulan? Ya, ini masih didalami karena tadi malam dan tadi pagi ada 21 orang diamankan, ada 12 petasan, flare, dan 6 media botol yang akan digunakan untuk pembuatan molotov. Ini masih dalam proses pendalaman. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Jadi jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita terpecah belah. NKRI harga mati. Bagi adik-adik mahasiswa, kalau mau diajak berdemo, jangan mau, fokus belajar ya. Jangan mau nih dibawa-bawa
diajak-ajak, diprovokasi untuk bikin gaduh dengan demo yang nggak jelas. Saya Akbar JK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.